Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahnya, karena limpah dan rahmat dari Allah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya mohon maaf, saya menggunakan bahasa Indonesia ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Farhana Najmiyah dari Fakultas Agama Islam Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berasal dari Bogor, Jawa Barat. Mungkin saya bersama rekan saya akan mengisi pengajian pada malam hari ini yang berjudul tentang pandai bersyukur. Ibu-ibu sekalian, apa sih itu bersyukur itu? Ada yang mungkin tahu atau mungkin sudah bisa menjawab? Jadi bersyukur itu berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, entah berupa harta, entah berupa barang, entah berupa apapun, bahkan kita sudah diberikan nafas secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwa Allah itu Maha Besar, sedangkan kita hanyalah ibaratnya itu kecil kita tuh, tanpa, kalau kita tuh kecil, jadi tanpa adanya atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tuh tidak akan ada apa-apanya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Sebenarnya banyak nikmat yang mungkin tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita diberikan nikmat sehat, nikmat mungkin ibu-ibu bisa datang ke pengajian, bisa sholat berjamaah, bisa bergaul dengan ibu-ibu lain. Itu nikmat yang sangat besar, ibu. Bersyukur juga termasuk sikap yang mungkin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Karena bersyukur itu kita bisa menyadari bahwa nikmat Allah itu sangatlah besar di dalam kehidupan ini, walaupun kadang-kadang kita terlambat untuk menyadari itu. Bersyukur ini identik dengan kesenangan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan bahwa ketika kita bersyukur, apa yang kita miliki akan ditambah, akan dilipat gandakan. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur dan pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sudah dijelaskan Bu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ini ayat 7 bahwa tidak ada ruginya kita bersyukur. Justru kita akan dilipat gandakan. Misal ketika mungkin saya hanya membawa uang jajan sebesar 5.000 atau 10.000, tapi saya alhamdulillah ini bisa untuk makan dan membeli minum, apalagi minumnya membawa. Terus di sisi lain ada teman saya yang mungkin tidak membawa uang jajan. Nah, saya kan sudah bersyukur. Saya bagi 2 sama teman saya uang jajan itu. Ini uangnya kita bagi 2 ya. Nah, balasan bersyukur itu tidak harus langsung ya Ibu. Mungkin nanti ketika kita, oh alhamdulillah uang yang kita punya cukup, hingga teman kita juga bisa membeli makan ataupun yang lain-lain. Dari situ Allah bisa membalas nanti entah ke ibu bapak kita, entah ke saudara kita yang misalnya dalam perjalanan mungkin Allah menakdirkan itu akan terjadi sesuatu dalam perjalanan, tapi dilihat dari bersyukur, kembali lagi ke kebaikan kita yaitu bersyukur, mungkin dari situ perjalanannya itu akan selamat. Itu contoh saja. Terus ada bentuk dan contoh perilaku bersyukur, ada 3. Apa aja itu? Syukur dari hati. Syukur dari hati ini apa? Mengakui dan menyadari semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat seperti itu, berupa contohnya itu ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa gembira melakukan itu. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan ini mengucapkan jelas rasa syukur itu seperti kalimat yang sering kita ucapkan ketika mendapatkan rezeki. Misalkan saya dapat uang dari orang tua saya untuk jajan bulan ini. Nih nak, dari Abi ada uang untuk jajan bulan ini. Alhamdulillah Abi, terima kasih. Mungkin gitu. Yang ketiga ada syukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan tadi. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal yang baik-baik. Yang pertama, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal baik, hal positif yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin datang ke pengajian, untuk kami para mahasiswa tuh mengajar TPA biasanya. Terus yang kedua itu jika seseorang memperoleh nikmat berupa harta benda. Harta benda itu digunakan sebagai mestinya. Kalau misalkan kita mempunyai rezeki yang lebih, mungkin kita bisa memberi makan fakir miskin atau bersedekah, walaupun itu sedikit, tapi jika hati kita ikhlas, itu sangat masya Allah, Ibu. Terus, jika nikmat yang diperoleh berupa ilmu pengetahuan, maka itu harus dimanfaatkan. Contohnya mungkin saya dan rekan saya sudah mendapatkan ilmu yang sedikit, jadi kita bisa memanfaatkan kepada ibu-ibu sekalian. Syukur juga merupakan perbuatan hati yang menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Jadi jika seseorang memiliki rasa syukur itu, dia gak mungkin takut kehilangan harta benda.
karena dia sudah merasa cukup dan bersyukur apa yang dimilikinya dan mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Tadi Allah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur maka akan dilipat gandakan apapun yang kita berikan, entah uang, entah barang. Tapi sebaliknya, apabila kita sedang kesusahan atau terkena musibah, jangan sampai kita berputus asa atau mengeluh. Apalagi mungkin sekarang kebanyakannya bunuh diri ya itu kasusnya. Karena kembali lagi setiap manusia itu memiliki cobaan yang berbeda-beda, musibah yang berbeda-beda. Mungkin untuk mengeluh dan untuk putus asa boleh, tapi tidak berlebihan sehingga kita menyakiti diri sendiri, tidak mau berkegiatan selama sehari-hari. Tapi kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Pasti ibu bertanya dong, kenapa ketika kita ditimpa musibah atau cobaan kita harus bersyukur? Kan kamu tuh misalnya kamu tuh gak merasakan cobaan apa yang sedang mungkin saya alami. Kenapa kita harus bersyukur? Ada hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala man musibatan yusabu biha muslim illa fira biha anhu hatta syauqati yusabuha. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus oleh Allah karena cobaan tersebut. Bahkan musibah itu hanya karena tertusuk duri atau jarum. Padahal itu sama sepele. Duri atau jarum paling sakit. Tapi kita membayangkannya dalam cobaan kita sehari-hari. Mungkin ketika saya sedang kuliah, saya mendapatkan cobaan berupa sakit. Sakit yang dimana tidak bisa bangun, sholat pun harus duduk. Sakit yang benar-benar saya tidak bisa berkegiatan. Pasti mengeluh, aduh pusing, aduh malas-malasan. Tapi dilihat dari hadis ini, saya juga belajar bahwa tidak semua musibah atau cobaan itu buruk. Coba kita lihat hikmahnya setelah mungkin kita sembuh. Kita bisa mengerjakan tugas sesuai deadline, sesuai catatan kita. Terus ada satu contoh, mungkin ada satu keluarga di rumahnya itu mati lampu. Ketika mati lampu, keluarga itu mempunyai 2 anak. Dan 2 anaknya itu sibuk dengan handphone sendiri-sendiri, handphone masing-masing. Tapi ketika mati lampu, itu bisa digunakan kita untuk lebih mengeratkan antar satu keluarga. Kita mungkin bisa berkumpul di tengah rumah. Mungkin anaknya juga sadar, ibu bapak juga sadar. Nak, bagaimana kuliahmu? Nak, bagaimana sekolahmu? Di situ kita bisa mengambil contoh dari ini. Intinya kita bisa bersyukur pada Allah dari perasaan kita senang, perasaan kita susah, itu harus diiringi dengan bersyukur. Mungkin cukup sekian kultum yang singkat ini dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.